Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto baru saja menyampaikan pidatonya dalam sidang umum PBB ke-80 di New York. Dalam pidato tersebut, Presiden menyoroti berbagai isu penting, mulai dari konflik global, isu Palestina, hingga keseriusan Indonesia sendiri memerangi kelaparan dan juga kemiskinan. Kita akan membahas makna dari isi pidato ini, serta dampaknya bagi posisi Indonesia di dunia internasional. Sudah bergabung bersama saya, Bapak Alexius Jemadu, Guru Besar Politik Internasional UPH. Selamat malam Pak, sudah kita saksikan bersama tadi seperti apa pidato Presiden Prabowo Subianto sendiri. Tapi bagaimana Bapak melihat secara keseluruhan pidato Presiden Prabowo tadi? Apakah berhasil menyampaikan posisi Indonesia dengan kuat di forum internasional? Ya, saya melihat Bapak Presiden mempunyai pemahaman yang sangat menarik ya tentang kemanusiaan universal yang diperjuangkan oleh PBB sesuai dengan cita-cita awal pendirian dari institusi ini. Dan Presiden menggarisbawahi itu betapa pentingnya cita-cita kemanusiaan itu, kesetaraan bangsa-bangsa, ya, keadilan di antara bangsa-bangsa itu tetap dipertahankan tanpa ada hegemoni dari pihak yang lebih kuat memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekuatan kepada yang lemah. Nah, itu dia kaitkan juga dengan penderitaan rakyat Palestina, ya, yang sangat dia garis bawahi itu dan meminta perhatian dunia bahwa PBB tidak boleh berdiam diri terhadap penderitaan yang ada di depan mata saat ini. Ya, beliau juga menggarisbawahi Indonesia mempunyai kontribusi terhadap penyelesaian masalah-masalah global saat ini ya. Misalnya mengatasi kemiskinan, mengatasi kerawanan pangan, mengatasi perubahan iklim, dan Indonesia telah melakukannya di dalam negeri sebagai kontribusinya bagi penyelesaian masalah-masalah global. Kemudian Presiden juga menggarisbawahi bagaimana Indonesia setia dari awal ya, memberikan kontribusi pada pasukan perdamaian PBB. Ini sebagai wujud dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, bahwa Indonesia itu berkontribusi bagi perdamaian dunia. Jadi ini Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia bisa diandalkan untuk ikut menjaga perdamaian dunia dan itu pesan yang penting sekali ya. Karena Indonesia adalah suara dari dunia selatan dan Presiden Prabowo menyampaikannya itu dengan sangat jelas betapa sekarang dibutuhkan suatu optimisme dari semua anggota PBB di tengah situasi dunia yang membuat kita khawatir karena geopolitik konflik dan yang kuat sepertinya mendikte yang lemah dan multilateralisme itu tidak lagi menjadi perhatian negara-negara besar. Ini beberapa pesan penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dan dia sangat piawai mengaitkan apa yang dikerjakannya di dalam negeri dan apa yang menjadi keprihatinan dunia internasional gitu. Tapi dengan isu internasional dan apa yang terjadi di dalam negeri seperti yang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo, apakah Bapak melihatnya penyampaian Indonesia ini cukup berimbang Pak antara kepentingan politik internasional dan nasional sendiri? Saya pikir cukup berimbang ya, karena kita menyampaikan bahwa Indonesia telah melakukan suatu tindakan nyata di dalam negeri. Dia tadi menggarisbawahi bahwa Indonesia kelak akan menjadi lumbung pangan dunia. Nah itu kan satu kontribusi yang luar biasa ya, bahwa Indonesia memberi kontribusi agar dunia ini tidak lapar, ya kan? Nah Hmm. itu hal yang sangat real. Kemudian juga Indonesia akan membangun itu apa namanya tembok untuk Giant Seawall mengatasi ya? Ya, betul. giant sea wall itu dari suatu proyek besar menandakan bahwa Indonesia siap untuk mengatasi efek dari perubahan iklim. Jadi kita lihat di sini antara persoalan dalam negeri dan persoalan internasional global itu dikaitkan oleh Bapak Presiden dengan sangat bagus. Dan itu menunjukkan bahwa Indonesia punya standing yang kuat di dunia internasional dan Indonesia mau bekerja sama dengan negara-negara lain dalam semangat multilateralisme yang saat ini
agak kendor gitu ya, karena bangkitnya economic nasionalisme di berbagai belahan dunia yang dipelopori oleh negara-negara besar. Nah, ini suara yang bagus sekali dari Indonesia ya, dari Presiden Prabowo untuk menarik perhatian dunia bahwa multilateralisme itu satu-satunya harapan ya, kerjasama internasional dalam kerangka PBB itu harus Mm-mm. dijaga optimismenya, jangan sampai kendur karena dia juga mengutip tadi Sekjen PBB itu, jangan sampai kita give up ya, jangan sampai menyerah kepada persoalan-persoalan yang dihadapi meskipun tantangan-tantangan yang dihadapi itu tidak gampang gitu. Tapi Bapak melihatnya realistis tidak Pak dengan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini sendiri? Ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan pemerintah mungkin terlalu dini untuk menilai apakah sudah berhasil atau tidak. Tapi kan kita lihat ada komitmen dari Pak Prabowo ya untuk itu. Nah, tentu kita akan menilainya nanti kalau sudah memberikan hasil yang nyata ya. Ini kan berupa komitmen dulu dan beliau juga belum 1 tahun lah ya di dalam pemerintahan. Tetapi komitmen itu dia tegaskan dan saya percaya itu akan dilakukan nanti dan akan memberikan hasil yang nyata kalau semuanya berjalan baik ya. Karena ini kan Mm-mm. ada persoalan makan gizi gratis kepada anak-anak ya kan, kemudian juga membangun tadi Giant Sea Wall ya. Mm-mm. Ini baru pada tahap awal semuanya. Memang terlalu dini untuk menilainya apakah sudah berhasil atau tidak. Tapi Presiden sudah menyatakannya kepada dunia dan saya kira akan dilakukan nanti oleh pemerintah gitu. Dengan keseriusan Presiden Prabowo sendiri yang seperti tadi disampaikan untuk memerangi kelaparan, kemiskinan, begitu kan Pak, ketahanan pangan, menurut Bapak seberapa efektif sih sebenarnya mengaitkan visi domestik ini sendiri dengan forum internasional seperti ini? Apakah bisa memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang konsisten antara kebijakan dalam negeri dan luar negeri atau justru seperti apa pandangannya kepada Indonesia sendiri? Itu sangat bergantung kepada hasil yang kita capai. Apakah kita mencapai Mhm, target-target yang sudah kita tetapkan selama ini? Ini kan baru 1 tahun lah berjalan ya pemerintahan Pak Prabowo ini. Jadi nanti akan dievaluasi sendiri oleh rakyat. Apakah yang dinyatakan ke dunia internasional itu kita wujudkan atau tidak di dalam negeri. Jadi mmm, kita akan melihat dan pemerintah sudah menyatakan ini ke dunia bahwa Indonesia akan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sendiri seperti swasembada pangan, sudah itu mhm. perubahan iklim, ya, memberantas kemiskinan, membuka lapangan kerja. Nah, ini saya yakin pemerintah nanti akan memberikan hasil-hasil yang nyata, tapi saat ini masih terlalu dini untuk kita menilai sukses atau tidaknya kan. Tapi kita tunggu ya. Nah, apalagi ini kan sudah dinyatakan kepada dunia, berarti pemerintah terikat dengan janji yang diberikannya kepada dunia maupun di hadapan rakyatnya sendiri kan gitu. Tadi Presiden Prabowo juga kembali menyerukan dukungan Indonesia terhadap, kemerdekaan Palestina begitu ya Pak, Ya, kepada negara Palestina sendiri dan juga tadi sudah kita dengar juga. Nah, kalau Bapak lihat bagaimana sih pesan perdamaian ini sendiri yang diserukan oleh Presiden Prabowo bisa diterima oleh negara-negara besar yang mungkin memiliki kepentingan berbeda? ya, Indonesia kan tidak sendiri ya di dalam Mhm, menyerukan hak bernegara, hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina. Jadi mhm, Indonesia adalah salah satu di antara mayoritas ya anggota PBB sudah menyerukan bahwa itu adalah solusi terbaik ya. Nah, dalam hal ini Indonesia sudah memilih untuk menjadi apa ya, the right side of history katanya mhm. dalam pidato yang lain ya dari Pak Prabowo tadi. Jadi ini adalah satu misi kemanusiaan yang Indonesia bawa ke dunia internasional. Nah, tapi menariknya di dalam menyerukan kemanusiaan itu Pak Prabowo sangat apa ya, universal orangnya ya. Mhm. Betul-betul memperhatikan kemanusiaan itu secara objektif ya. Jadi terlepas dari latar belakang suku, agama, nationality, itulah tugas PBB dan Pak Prabowo menggarisbawahi betapa pentingnya kita memperhatikan apa universalitas dari seruan kemanusiaan itu ya. Nah, karena itu dia cukup balance di dalam pesannya dan itu cerminan bahwa Indonesia benar-benar menjadi negara yang
menjembatani perbedaan yang ada di dunia sesuai dengan proyeksi bridge builder-nya itu kan. Nah, karena itu selaras dengan pesan yang seimbang itu tadi bahwa perhatian negara-negara itu adalah terutama pada kemanusiaan yang universal. Nah, kebetulan saat ini yang sedang membutuhkan perhatian kemanusiaan itu adalah rakyat Palestina. Mungkin besok rakyat yang lain, ya. Nah, ini adalah komitmen kemanusiaan kita sesuai dengan sila kedua Pancasila dan juga sesuai dengan pembukaan UUD 45. Indonesia ikut memberikan kontribusi membangun perdamaian dunia. Saya kira udah tepat sekali itu Presiden menempatkan diri dan menjelaskan standpoint kita di dunia internasional gitu. Berarti Pak Alex melihatnya dari pidato ini meneguhkan ya posisi Indonesia sebagai bridge builder yang tadi Bapak sebutkan ya, perjembatanan begitu Pak antara negara maju dan berkembang ini sendiri. Oh iya, karena gini, Mhm, kalau kita bandingkan dengan negara lain, mhm, Indonesia itu unik posisinya. Karena kita tidak punya masalah dengan negara tetangga, tidak punya masalah dengan negara-negara besar, sementara banyak negara lain itu punya masalah historis, ya. Nah, sehingga mereka tidak terlalu leluasa itu di dalam hubungan internasional. Sedangkan mhm, Indonesia itu dia bisa bebas bergerak karena kita punya hubungan baik dengan Amerika, punya hubungan baik dengan Tiongkok, punya hubungan baik dengan Rusia, dengan Ukraina, dengan negara-negara Arab. Disitulah keunikan Indonesia. Dan satu lagi, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa dia bisa mengelola keragaman di dalam negerinya. Nah, itu keren kredensial ya. Jadi kita tidak menyerukan kepada dunia sebagai bridge builder itu sebagai apa ya, retorika kosong. Kita mhm, Indonesia sudah melakukannya. Ya, tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, bahwasanya Indonesia bisa mengelola keragaman dalam konteks demokrasi. Nah, inilah yang perlu dikontribusikan kepada dunia. Karena nanti dunia akan melihat apakah Indonesia sendiri mampu menyelesaikan masalahnya di dalam negeri. Itu yang menjadi modal kita sebelum kita menawarkan jasa baik kita ke dunia internasional. Saya pikir itu yang menjadi pesan penting di dalam pidato Pak Prabowo ini ya. tapi kemudian bagaimana nih Bapak melihat dampaknya nih Pak, jangka pendek dan jangka panjang, dari pidato Pak Prabowo ini tadi sendiri untuk diplomasi Indonesia? Ya, ini ke depannya masih Mhm, dibutuhkan langkah-langkah konkret. Ya, misalnya tadi kan kita sudah mempunyai komitmen mendukung kemanusiaan di Gaza, ya, mhm, mendukung penyelesaian dua negara. Nah, yang ditunggu oleh dunia itu adalah bagaimana Indonesia melakukan langkah konkret, ya, plan of action, rencana aksi supaya solusi dua negara itu menjadi nyata. Jadi bukan hanya retorika, kita memberikan kontribusi. Misalnya ya, bagaimana kita bisa menjembatani faksi-faksi di Palestina yang bertikai. Kan mmm. Indonesia bisa menawarkan solusi kan, mempertemukan mereka supaya bisa mereka membangun negara yang modern ya, sesuai dengan pengalaman Indonesia dalam negeri. Kontribusi itu yang ditunggu oleh dunia, gitu ya. Jadi kita bergerak dari apa yang sudah kita lakukan selama ini bantuan kemanusiaan, itu kan tahap pertama. Nah, sekarang harus berpindah ke tahap yang lebih substantif, yaitu kontribusi Indonesia menyatukan ya kelompok-kelompok di Palestina itu supaya apa? Mereka mampu membangun satu negara yang modern, merdeka, dan juga demokratis. Kalau Indonesia bisa kontribusi di situ, standpoint Indonesia itu akan betul diakui oleh dunia. Itu yang ditunggu itu. Ke depannya setelah kita menyatakan komitmen untuk mendukung solusi two stage solution itu. Selain untuk dunia internasional yang tadi sudah Bapak sampaikan sebelumnya, pesan apa tapi yang Ya. sebenarnya mungkin ditujukan ke rakyat Indonesia sendiri nih Pak, melalui pidato Presiden Prabowo tadi? Ya, tentu itu ke dalam negeri pesan dari Pak Mhm, Prabowo itu bahwa dia mempunyai satu komitmen yang
sangat kuat ya untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam negeri yang kebetulan juga menjadi persoalan-persoalan dunia kan, kemiskinan Mm-mm. ya, soal gizi bagi anak-anak kita, kemudian juga masalah apa? Climate change, ya kan? Nah, ini semuanya merupakan masalah-masalah yang membutuhkan komitmen pemerintah nih di dalam menyelesaikannya, begitu. Baik, mungkin terakhir nih dari saya Pak, bagaimana kemudian hal ini gitu ya Pak yang tadi sudah kita Ya. saksikan bersama berpengaruh terhadap persepsi publik di dalam negeri terkait kepemimpinan Prabowo Subianto di panggung global. Ya, kalau kita lihat dari Mm. gaya presiden tadi ya, seperti tidak membaca teks kan, dia begitu apa ya, menguasai pesan yang mau dia sampaikan, benar nggak? Ya, dia Betul. begitu penuh percaya diri dan memang itu saya pikir satu hal yang patut diapresiasi ya. Mm-mm. Tapi pada akhirnya nanti rakyat itu baru percaya kalau apa yang dilakukan dalam negeri ini membuahkan hasil. Contoh, ini kan makan gizi gratis banyak nih yang keracunan nih, ya kan? Nah ini ini agak mengganggu karena juga diberitakan media internasional ya. Nah, jadi Betul. rakyat tunggu nih hasil nyata nih dari apa yang dijanjikan ke dunia internasional. Mm-mm. Terwujud enggak ini? Ya, target-targetnya supaya anak-anak itu betul-betul dapat makan gizi gratis, Mm-mm. nggak ada masalah keracunan gitu ya. Kemudian masalah lapangan kerja, masalah pengangguran, kemiskinan, semua itu masih ditunggu hasilnya gitu. Menurut saya. Jadi intinya masyarakat Indonesia masih menantikan hasilnya begitu ya Pak Iya, Kak, dari program-program ini sendiri dan betul. melihat seperti apa nanti ini pastinya ke depannya. Tapi tentunya dari pembahasan kita ini kan terlihat Ya, bahwa pidato Presiden Prabowo di sidang umum ini bukan hanya soal diplomasi internasional begitu, tapi ya, juga refleksi posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten ini memperjuangkan perdamaian, mendorong reformasi global juga sekaligus membawa visi pembangunan nasional ke forum dunia. Begitu ya, Pak betul Alek ya. sekali. Betul. Baik, terima kasih tentunya Pak Alexius Jemadu, Guru Besar Politik Internasional UPH telah bergabung bersama kami pada malam hari ini, Pak. Menarik sekali Ya. insight-nya malam hari ini. Sehat selalu untuk Pak Alek.